Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Raja Ular Sejati Hijau telah berangkat menuju lokasi harta karun api suci itu berada. Namun tiba-tiba Raja Ular Hijau Sejati menarik Xiaolin ke dalam semak-semak. "Diamlah, jika kamu berani bersuara, aku akan segera memotong lehermu," ucap dari Raja Sejati Ular Hijau itu. Pada saat ini ada suara terdengar dari arah depan mereka. "Ayolah, cepat. Yanfei berlari begitu cepat, kita akan kehilangan jejaknya jika kita berjalan lambat seperti ini," ucap dari Yuziaki. Dan ternyata itu adalah Yuziaki dan juga Kimei. "Tetapi kalau kita terlalu dekat, mungkin Yanfei akan menyadari bahwa kita mengikutinya," jawab dari Kimei. Ternyata mereka sedang mengikuti Yanfei dan berharap bisa menemukan lokasi harta karun itu berada. Ya, Yanfei juga tidak mungkin bisa menyadarinya. "Kalaupun kita kehilangan jejaknya, kita tinggal mencari Xiaolin saja, bukan?" tanya dari Kimei. "Aku takut begitu aku menemukannya, aku akan lepas kendali dan langsung membunuhnya," jawab dari Yuziaki. Pada saat ini, kedua suara itu pun lalu menjauh. Xiaolin pasti sudah bisa menebak dengan mudah bahwa mereka berdua sengaja melepaskan Yanfei dan kemudian mereka mengikuti Yanfei. Ini adalah strategi sederhana, tetapi Yanfei tentu saja tidak akan bisa tertipu oleh strategi yang begitu sederhana seperti ini. Yanfei pun lalu datang ke arah Gunung Qiansu, bukan karena harta karunnya, tetapi karena Xiaolin. Dia tahu bahwa Xiaolin pasti akan datang ke sini. Jadi dia menunggu Xiaolin di sini. Tetapi Kimei tahu bahwa Xiaolin dikunci di ruangan rahasia dan mungkin saja dia sudah mati. Jadi mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah dia juga tertarik kepada harta karun itu? Lalu setelah itu Raja Ular Sejati pun sedikit bergerak maju. Sebagai tempat yang paling berbahaya di lembah orang mati ini, Gunung Qiansu juga sering disebut sebagai tempat yang lebih tinggi dari 5 gunung suci. Setelah menyadari bahwa Yuziaki dan juga Kimei, lalu Raja Ular Sejati Hijau terus membiarkan Xiaolin memimpin jalan. Xiaolin pun membawa Raja Sejati Ular Hijau ke arah puncak dari sisi belakang. Jika saja Xiaolin menghafal semua instruksi pada peta itu, pasti tidak akan sulit untuk menemukan jalannya. Ketika keduanya mendaki lereng gunung, kabut pun sudah menutupi lingkungan di sekitarnya. Ini membuat jangkauan pandangan mereka pun begitu terbatas. Dengan bantuan kabut tebal ini, Xiaolin ingin melarikan diri. Tetapi ular hijau kecil di tubuhnya tuh benar-benar menakutkan. Dia sama sekali tidak berani untuk melarikan diri. Lalu pada saat ini, Raja Sejati Ular Hijau pun sudah terengah-engah dan berkeringat deras. "Hei, apakah sudah sampai?" tanya dari Raja Ular Sejati. "Dasar orang tua yang cerewet, jika bukan karena peta yang aku hafal ini, kamu tidak akan bisa mencapai tempat ini. Bahkan jika kamu berjalan selama 3 hari 3 malam pun, kamu tidak akan sampai di sini," ucap dari Xiaolin. "Ya, dalam hal ini memang aku akui bahwa kamu hebat dan bisa diandalkan," jawab dari Raja Ular Sejati Hijau. "Ya, karena kamu masih membutuhkan bantuanku untuk menemukan harta karun itu, bukan? Kamu tidak akan bisa membunuhku saat ini. Tetapi aku tidak yakin setelah kamu menemukan harta karun itu, kamu akan membiarkanku tetap hidup atau tidak," tanya dari Xiaolin. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu ketika harta karun itu sudah ditemukan. Dan aku ingin memperlakukanmu dengan baik," jawab dari Raja Ular Sejati Hijau. Tetapi Xiaolin pun tidak membahasnya lagi. "Hei setan kecil, di mana kamu? Setan kecil, keluarlah!" ucap dari Raja Ular Sejati Hijau. Setelah terus dipanggil, Xiaolin pun masih tetap tidak menjawabnya. "Jika kamu tidak keluar dan menjawabku, aku akan menjentikan jariku ini dan kamu akan mati dengan seketika," ucap dari Raja Ular Sejati Hijau itu. Kabut di tempat ini benar-benar tebal. Bahkan untuk melihat tangan sendiri pun itu sangatlah sulit.
Tentu saja kehilangan Xiaolin ini membuat Raja Ular Sejati semakin cemas. Hei, ular hijau kecilku, dijuluki Belatung Tarus. Tanpa perintahku mereka akan mengganggumu seumur hidupmu sampai kamu mati. Jika kamu ingin mati, maka kamu memenuhi keinginanmu sendiri kali ini, ucap dari Raja Ular Sejati Hijau. Setelah itu pun sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Raja Sejati Ular Hijau. Aku di sini, aku di sini. Kenapa kamu menjadi panik seperti itu? Ucap dari Xiaolin. Bocah sialan, berhentilah bermain-main denganku, jawab dari Raja Ular Sejati. Saat ini Raja Ular Hijau Sejati pun menyadari bahwa ada tanah datar di depan mereka. Dan di depan tanah yang datar itu ada sebuah gua. Gua ini ditutupi tanaman yang merambat hijau. Tanaman yang merambat ini menutupi gua seperti tirai, dan Xiaolin pun berada di belakang tanaman merambat hijau itu. Ini adalah pintu masuk ke arah harta karun. Ayo kita cepat masuk, ucap dari Xiaolin. Setelah mendengar kata-kata itu, kemarahan Raja Ular Sejati Hijau pun benar-benar langsung lenyap. Dan kemudian mereka pun langsung melangkah ke dalam gua. Tetapi tiba-tiba mereka merasakan bahwa suhu di dalam sana terlalulah rendah. Tempat macam apa ini? Di sini sangatlah dingin. Apakah harta karun itu akan ada di tempat seperti ini? Tanya dari Raja Ular Hijau Sejati. Jika tidak menyembunyikan harta karun di tempat yang sulit seperti ini, bukankah itu akan mudah ditemukan? Jawab dari Xiaolin. Ya, benar juga apa katamu. Aku tidak tahu siapa yang menyembunyikan harta karun itu di sini. Tetapi akhirnya harta karun itu akan segera ditemukan olehku. Ucap dari Raja Ular Sejati Hijau. Tempat ini sangatlah terjal dan sangat sulit untuk dilewati. Bisa dibayangkan betapa berharganya harta karun yang disimpan di tempat ini. Aku dengar ada sinar api suci di dalam harta karun itu. Inilah yang sangat diinginkan oleh Raja Ular Hijau Sejati itu. Di dalam gua ini juga sangatlah gelap. Xiaolin lalu tetap memimpin perjalanan ini. Kemudian Xiaolin pun tiba-tiba seperti menginjak sesuatu, sampai dia terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Raja Sejati Ular Hijau pun buru-buru menyalakan api di tangannya. Dan saat ada cahaya yang tersebar, Xiaolin melihat ke tanah dan menjadi sangat terkejut. Ternyata dia menginjak tubuh manusia. Dan di sini Xiaolin menemukan ada 3 tubuh manusia yang tergeletak. Ketiga tubuh manusia itu berpakaian bagus dan membawa pedang yang sangat berharga. Semuanya pasti terbuat dari besi yang halus dan mahal. Mereka harusnya bukanlah seseorang dengan status yang rendahan. Meskipun telapak kaki mereka sudah dingin, tubuh mereka masih terasa hangat. Jelas mereka ini akan segera mati. Xiaolin pun hendak bertanya kepada Raja Hijau Ular Sejati. Tetapi setelah melihat bahwa Raja Sejati Ular Hijau itu benar-benar pucat dan tangannya terlihat gemetaran, Xiaolin pun menjadi bingung. Ada apa? Tanya dari Xiaolin. Mereka adalah 3 masketir suling dan mereka semuanya sekarat, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya dari Xiaolin kembali. 3 pendekar pedang suling ini adalah penguasa tertinggi di lembah orang mati ini, dan mereka semua terbaring di sini. Orang-orang yang menyerang mereka pastilah sangat kuat seperti iblis neraka, dan yang menyerang mereka pastilah masih ada di dalam gua ini, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau. Dia merasa begitu ketakutan sehingga semua tubuhnya pun menjadi kaku. Dan dia mundur 3 langkah sampai dia tersandar di dinding gua. Saat ini sebuah suara terdengar dari dalam gua. Kamu menebaknya dengan benar. Orang yang membunuh 3 masketir suling ini memanglah masih ada di dalam gua. Dan sekarang dia sedang berbicara denganmu, ucap dari suara itu. Siapa kamu? Tanya dari Raja Sejati Ular Hijau. Apakah kamu ingin melihatku? Jawab dari suara itu. Tiba-tiba seseorang pria berbaju abu-abu pun muncul di depan mereka. Wajah pria berbaju hijau abu-abu itu hanya bergerak 5 inci dari Raja Sejati Ular Hijau.
Tetapi dia tidak memiliki fitur wajah dan tidak bernapas. Meskipun dia sangat dekat, Raja Sejati Ular Hijau tidak bisa merasakan napas darinya. Seluruh wajahnya rata seperti adonan cilok. Dia bahkan tidak memiliki mata. Namun Xiaolin tahu bahwa orang ini pastilah memakai topeng. Tetapi bagaimana caranya seseorang bisa menutupi matanya? Apakah dia seseorang yang buta? Ternyata kamu adalah katak abu-abu tanpa wajah. Jika kamu ada di sini, bukankah Nighthawk juga ada di sini? Tanya dari Raja Sejati Ular Hijau itu. Karena aku ada di sini, jadi secara otomatis Nighthawk juga ada di sini. Jadi dia berada di belakangku. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tanya dari katak abu-abu itu. Nighthawk lah yang telah memberitahuku, ucap dari Xiaolin. Nighthawk pun menjadi kebingungan mendengar kata-kata Xiaolin itu. Apa kamu bilang? Aku yang memberitahumu, ucap dari Nighthawk. Nighthawk tercengang. Mengapa Xiaolin mengatakan bahwa dia yang telah memberitahu lokasi tempat itu? Hei, peta harta karun ini hanya memiliki satu salinan saja. Dan Nighthawk memberikan koordinat, lalu memberikan rute terperincinya untuk mencapai tempat ini kepadaku. Dan bukankah kamu juga telah memintaku untuk membunuh katak abu-abu itu untukmu, sehingga kamu bisa menikmati harta itu sendirian, ucap dari Xiaolin. Saat Xiaolin mengatakan itu, dia begitu meyakinkan. Dan tentu saja, dia mengatakan itu untuk memecah mereka satu sama lainnya. Kamu bajingan kecil, kamu telah berbohong di usia muda seperti itu. Ketika kamu sudah besar nanti, kamu mau jadi apa? Tidakkah kamu akan lebih jahat daripada ular hijau itu? Aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Nighthawk. Xiaolin pun langsung pura-pura membuat ekspresi ketakutan. Ya? Kamu bisa membunuhku sekarang. Aku memang sudah pasrah dengan nasibku ini, ucap dari Xiaolin. Aku akan membunuhmu, teriak dari Nighthawk. Dia pun langsung melesat, dan seluruh gua pun tiba-tiba diseru angin yang kencang. Ini cukup menakjubkan bahwa kekuatan Nighthawk benar-benar sangat luar biasa. Dia bisa mendekati Xiaolin hampir dalam sekejap mata, dan cakarnya langsung mengarah ke jantung Xiaolin. Pada saat ini, Xiaolin bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun, karena ada banyak ular hijau kecil yang tersembunyi di tubuhnya. Tetapi ketika Xiaolin mengira dia akan mati, ada sosok yang muncul lebih cepat dan menahan serangan Nighthawk itu. Ting buar. Mengapa kelakuanmu begitu buruk pada seorang anak kecil seperti itu? Ucap dari katak abu-abu. Kamu menghentikan seranganku. Apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh anak bocah sialan itu? Ucap dari Nighthawk. Aku hanya merasa aneh saja. Hanya ada satu salinan peta harta karun di seluruh dunia ini. Kenapa ada orang lain yang bisa datang ke sini? Ucap dari katak abu-abu itu. Aku sudah bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu masih tidak percaya kepadaku? Tanya dari Nighthawk. Katak abu-abu itu pun lalu menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali tidak memiliki fitur wajah, apalagi mata. Jadi kecurigaanku padamu secara alami lebih buruk dari apa yang kamu pikirkan, ucap dari katak abu-abu itu. Baiklah, jadi kamu pikir aku adalah elang pencuri? Aku berencana untuk mengambil harta itu sendirian dan menyuruh anak ini. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Untuk apa aku harus repot-repot menggunakan trik seperti ini, ucap dari Nighthawk. Lalu beberapa saat kemudian, api obor di tangan Raja Ular Sejati pun padam. Dan kemudian gua itu benar-benar menjadi gelap. Gelombang angin yang kuat pun muncul di dalam gua. Lalu suara-suara ledakan pun bergema. Buar, dededok, dededok, buar. Xiaolin telah memprediksi bahwa mereka berdua pasti akan menyerang satu sama lainnya. Di bawah godaan harta karun, persahabatan sedekat apapun tidak akan bisa dipertahankan. Terlebih lagi, ada kemungkinan bahwa harta karun ini adalah sebuah api suci. Kamu akan menyesal karena telah mempercayainya, ucap dari Nighthawk. Hus, dededok, 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 dededok. Xiaolin pun menahan napas dalam kegelapan. Dia tidak berani untuk bergerak karena takut setiap gerakannya akan menyebabkan bencana yang mematikan.
Saat ini, entah Raja Ular Hijau sejati masih hidup atau sudah mati. Di dalam kegelapan ini, suara katak abu-abu pun lalu terdengar. "Bocah kecil, di mana kamu? Kenapa kamu tidak berbicara? Aku ingin berterima kasih kepadamu karena kamu telah mengungkap siapa dia sebenarnya," ucap dari katak abu-abu. Sambil berbicara, katak abu-abu itu berbalik arah dan berjalan menuju tempat persembunyian Xiaolin. Langkah kakinya di dalam kegelapan sangatlah mengerikan, dan setiap langkah kakinya membuat jantung Xiaolin pun bergetar. Dalam kegelapan, suara langkah kaki itu semakin dekat. Xiaolin tidak bisa menahan nafas lagi, dan dia tidak bergerak. Punggungnya bersandar di dinding gua dan jari-jarinya mencengkeram tanah. Meskipun Xiaolin menahan nafasnya dan tidak membiarkan dirinya melakukan gerakan sedikit pun, panas yang memancar dari tubuhnya bisa dideteksi oleh katak abu-abu itu. Langkah kakinya pun semakin dekat, membuat Xiaolin menggertakkan giginya, dan punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ketika Xiaolin hanya tinggal berjarak 1 meter saja, katak abu-abu itu pun segera berhenti untuk melangkah. "Jadi kamu ada di sini ya? Kenapa kamu tidak berbicara?" ucap dari katak abu-abu itu. Xiaolin masih tidak berani berbicara saat ini. Keringatnya mengucur deras dari dahinya sampai ke ujung hidung. Rasa gatal yang benar-benar tidak tertahankan ini, tetapi Xiaolin tetap tidak berani bergerak, dan dia tidak pernah begitu ketakutan seumur hidupnya seperti ini. Pada saat ini, katak abu-abu itu lalu mengulurkan tangannya dan bergerak menuju leher Xiaolin. Jelas sekali bahwa dia sedang mencoba untuk menangkap Xiaolin. Tetapi pada saat tangannya menyentuh leher Xiaolin, dia pun langsung terkejut. "Apa yang ada di lehermu ini?" ucap dari katak abu-abu itu. "Ini adalah ular pelindungku. Kodok kecil sepertimu pasti akan tidak nyaman jika digigit oleh ular seperti itu," ucap dari Xiaolin. Ternyata saat katak abu-abu itu menyentuh leher Xiaolin, ular hijau di tubuh Xiaolin pun menggigitnya. "Ular? Apakah ini adalah ular yang berbisa?" tanya dari katak abu-abu lagi. Dia biasanya marah ketika dia dipanggil katak ataupun kodok. Namun saat ini, dia tidak terlalu memperdulikannya. Katak abu-abu itu pun langsung bergetar hebat, karena dia tahu racun ular-ular ini sangatlah kuat, dan tiba-tiba dia pun lari keluar dari dalam gua. Tetapi setelah dia berlari, dia pun jatuh ke tanah, dan kemudian mulutnya pun berbusa. "Hei, aku tidak menyangka ular hijau kecil ini malah menjadi penyelamatku. Dunia ini benar-benar aneh. Semua situasi berbalik dalam sekejap mata," ucap dari Xiaolin. Setelah melewati momen antara hidup dan mati, Xiaolin pun akhirnya bisa menghela nafas lega. Tetapi ular hijau kecil ini masih tidak bisa disingkirkan olehnya, dan Xiaolin masih belum berani bergerak karena takut digigit oleh ular hijau itu. Pada saat ini tiba-tiba ada api yang muncul dari luar gua, dan Xiaolin pun melihat seorang pria tinggi berjanggut melangkah ke arah depan. Orang ini terus berjalan ke dalam gua. Saat api menyinari gua dan melihat Xiaolin dan banyak mayat di tempat itu, dia pun terkejut. "Tunggu dulu, siapa kamu?" tanya dari orang itu. "Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapakah orang tua yang akan datang yang sudah datang ke gua itu, dan bagaimana nasib dari si Raja Ular Sejati Hijau dan juga si Nighthawk tadi ya?" Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oh ya, gue bakalan coba kelarin Xiaolin ini dalam hari ini. Dalam waktu 1 hari ini, gue coba akan kelarin Xiaolin ini agar besok bisa nyampe ke Xiaoyan lagi ya, alur cerita Xiaoyan. Nah, tapi kalau misalkan besok belum nyampe ke alur Xiaoyan, berarti hari Minggunya ya. Hari Minggunya libur, tapi gue usahain untuk nggak libur deh. Deadline pokoknya. Oke, gue usahain hari ini selesai nih Xiaolin ya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.